warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Saya Erdanang Agung Nugroho. Dan saya Sri Wahyuni mohon menyampaikan materi penyuluhan hukum mengenai Bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercatat beberapa tujuan negara Indonesia antara lain: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 1 disebutkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehingga persamaan memperoleh akses keadilan menjadi penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik masyarakat Indonesia yang mampu secara ekonomi maupun masyarakat miskin. Negara wajib hadir menjamin hak konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Perwujudan negara hadir dalam pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Negara telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Apakah yang dimaksud dengan bantuan hukum? Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Untuk selanjutnya, bagaimanakah syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan atau menerima bantuan hukum secara gratis tersebut? Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat. 1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. 2. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. 3. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Kemudian yang keempat adalah melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak permohonan diajukan wajib memberi jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum disertai dengan alasannya. Siapakah pemberi bantuan hukum dan syarat-syarat yang akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin? Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi. Adapun syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi 1. Berbadan hukum. 2. Terakreditasi berdasarkan undang-undang. 3. Memiliki kantor dan sekretariat yang tetap. 4. Memiliki pengurus. Dan 5. Memiliki program bantuan hukum. Apakah sajalah masalah atau perkara yang bisa diajukan oleh masyarakat miskin untuk mendapat atau menerima bantuan hukum gratis? Pemberi bantuan hukum meliputi masalah 1. Keperdataan, hukum pidana, hukum tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Dari mana anggaran bantuan hukum diperoleh untuk pelaksanaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin? Pendanaan bantuan hukum dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara, hibah atau sumbangan, sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. D. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di mana kita dapat melihat pemberi bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bagi masyarakat Jawa Tengah, kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah membuat aplikasi online guna memudahkan masyarakat Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah dapat mengakses di silandu.kemenkumham.go.id, kemudian melanjutkan dengan memilih menu, kemudian memilih klinik hukum dan HAM, kemudian memilih organisasi bantuan hukum atau OBH terverifikasi, kemudian memilih kota atau kabupaten. Bagaimanakah masyarakat miskin di Jawa Tengah mengajukan permohonan bantuan
Masyarakat miskin di Jawa Tengah dapat mengakses ke silandu.kemenkumham.go.id, kemudian memilih menu, kemudian memilih klinik hukum dan HAM, kemudian memilih bantuan hukum, kemudian bisa mengisi formulir yang telah disediakan, kemudian memilih untuk dikirim. Bagaimana cara melihat pemberi bantuan hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di luar wilayah Jawa Tengah? Mewujudkan revolusi digital, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membuat aplikasi online guna memudahkan masyarakat. Masyarakat dapat langsung mengakses di sitbankum.bphn.go.id, kemudian memilih pengumuman, kemudian memilih lembaga /organisasi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi periode tahun 2019 sampai dengan 2021. Demikian penjelasan hukum tentang bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Karena keadilan tertinggi adalah mampu menjaga keseimbangan, melaksanakan kewajiban, dan memperoleh hak serta menghargai hak makhluk lainnya yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat nanti. Salam penyuluh hukum, pasti sadar hukum. Sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercatat beberapa tujuan negara Indonesia, antara lain yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. 3. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Dan 4. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum disertai alasannya. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat. 1. Untuk mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. 2. Dalam pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohon dapat diajukan secara lisan. Adapun syarat-syarat pemberi bantuan hukum meliputi 1. Berbadan hukum. 2. Terakreditasi berdasarkan undang-undang. 3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. 4. Memiliki pengurus. Dan 5. Memiliki program bantuan hukum.